pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Belum bergabung dengan timnas senior, begini kondisi cedera Zulfiandi. Zulfiandi sampai saat ini masih belum bisa bergabung dengan pemusatan latihan timnas senior Indonesia. Gelandang Madura United itu masih menjalani pemulihan cedera lutut. Zulfiandi menjalani operasi pada pertengahan Februari 4 bulan lalu. Kini perkembangan cedera ex-gelandang timnas U19 itu terus dipantau oleh fisioterapis Madura United Rudius Suseno. Meski begitu, kondisi lutut Zulfiandi ternyata belum 100% pulih. Pemain 25 tahun itu juga masih harus beberapa kali menjalani terapi di Jakarta. Karena itu, Zulfiandi masih belum bisa bergabung dengan timnas senior asuhan Sinteyong yang menjalani TC mulai tanggal 23 Juli sampai 8 Agustus. Rudi memprediksi Zulfiandi baru bisa pulih sepenuhnya 2 bulan mendatang. Bangkitkan fanatisme, Arema FC luncurkan jersey edisi khusus HUT ke-33. Klub Liga 1 Arema FC secara resmi meluncurkan jersey khusus dengan edisi terbatas dalam memperingati hari ulang tahun klub yang ke-33 yang jatuh tepat pada 11 Agustus 2020 mendatang. Pada kali ini, tim Singoedan menyatukan sejumlah konsep melalui seragam tanding mereka. Bagaimana Arema FC ingin membangkitkan fanatisme Aremania selama berdirinya klub? Upaya itu diwujudkan dalam hal desain dengan menyertakan gambaran pemain ke-12 bagi tim Singoedan itu. Ada gambar Aremania saat mendukung tim berlaga di stadion. Bagaimanapun mereka bagian penting dari perjalanan tim, ucap manajer Arema FC Store, Cipta Dipurnomo. Lantaran berstatus khusus, pihaknya pun melabeli produk terbaru itu dengan limited edition. Kami hanya membuat 500 jersey saja dengan kemasan box harga Rp500.000. Sudah kami buka pre-ordernya dan ready sebelum 11 Agustus nanti, tandas Adi. Sebelum meluncurkan edisi khusus ini, Arema FC sudah lebih dulu memperkenalkan 3 jersey tim yang dipakai dalam perjalanan Liga 1. Jersey biru digunakan saat home, putih saat away, dan abu-abu sebagai alternatif dengan spesifikasi beserta detail yang berbeda. Iwan Bule hanya sementara menjadi manajer timnas Indonesia U19, tidak sampai Piala Dunia U20 2021. Ketua PSSI Muhammad Iryawan berniat untuk menjadi manajer timnas Indonesia U19 proyeksi Piala Dunia U20 2021. Namun jabatan tersebut hanya akan diembannya untuk sementara. Iryawan akan mengisi pos manajer timnas Indonesia U19 sampai ada figur yang tepat untuk menduduki posisi tersebut. Artinya, pria yang akrab dipanggil Iwan Bule itu tidak akan menjadi penanggung jawab tim berjulukan Garuda Muda tersebut di Piala Dunia U20 2021. Jadi begini, sementara belum ada manajer timnas Indonesia U19 saat ini. Saya nanti akan ditunjuk sesuai dengan keputusan Presiden. Namun keputusan Presiden belum ditandatangan, ujar Iryawan. Iwan Bule tengah melakukan pencarian terhadap sosok yang mumpuni untuk didapuk sebagai manajer timnas Indonesia U19. Dibanding dikosongkan begitu saja, Purnawirawan Komisaris Jenderal ini memilih untuk menghuni slot tersebut. Untuk sementara saya akan ambil alih dulu, nanti kalau sudah ada saya serahkan. Saya juga Ketua Prestasi Timnas Indonesia, Ibu Iwan Bule. Nanti akan ada manajer tetap yang sudah mumpuni, sampai sekarang saya belum dapat. Terang Iwan Bule mengakhiri. Liga Indonesia hanya digelar di Pulau Jawa. Kompetisi Liga Indonesia pada kompetisi tahun 2020 akan dipusatkan di Jawa, sekitar 6 klub dari luar Jawa yang akan berhome base di Yogyakarta. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru Sujarno mengatakan pada kompetisi tahun ini Liga Indonesia hanya digelar di Pulau Jawa. Mengingat saat ini penerbangan belum kembali normal sepenuhnya, lanjutan pertandingan Liga Indonesia akan digelar di Jawa. Katanya setelah bertemu Sekda DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta Rabu 29 Juli 2020. 6 tim dari luar Jawa yang akan berkandang Yogyakarta yaitu Persija, Bali United, Borneo FC, Barito, PSM Makassar, dan Persipura Jayapura. Mereka akan menggunakan 2 stadion yaitu Mago Harjo dan Stadion Sultan Agung. Sujarno mendapatkan rekomendasi dari Sekda DIY yaitu agar selalu menerapkan protokol kesehatan selama kompetisi berlangsung mengingat akan banyak pergerakan kegiatan.
Situasi pandemi COVID-19 untuk pencegahan, pihak PT LIB akan melakukan swab test 14 hari sekali selama masa kompetisi berlangsung. Terkait dengan jadwal kompetisi yang padat, mengingat kompetisi dilakukan hanya sekitar 5 bulan, pihaknya mengklaim telah mengatur jadwal dengan mekanisme masa pemulihan selama 4 hingga 5 hari. Hanya libur sebentar, Timnas Indonesia U16 kembali TC 9 Agustus. Timnas Indonesia U16 kemarin, Rabu 29 Juli 2020, telah selesai menjalani pemusatan latihan di Bekasi sejak digelar 6 Juli lalu. Para pemain akan libur sebentar sebelum kembali TC. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti mengatakan TC berikutnya akan dimulai lagi pada 9 Agustus 2020. Itu berarti para pemain tidak punya waktu libur lama sebelum kembali ke lapangan. Selain itu, Bima juga sudah berpesan kepada anak asuhnya untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mantan pemain PSM Makassar itu ingin para pemain tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U16 sedang disiapkan untuk ajang Piala Asia U16 2020 di Bahrain pada 25 November sampai 12 Desember mendatang. Mereka tergabung di grup D bersama Jepang, Arab Saudi, dan China. Syarat PSSI izinkan Sinteyong bawa Timnas Indonesia U19 TC di Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mempersilahkan Sinteyong membawa Timnas Indonesia U19 untuk pemusatan latihan di Korea Selatan, asalkan pria berusia 51 tahun tersebut tidak melupakan tugasnya dengan skuad Timnas Indonesia Senior. Ucapan tersebut karena Timnas Indonesia Senior bakal menjalani laga sisa grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Ada 3 laga menanti skuad Garuda, yakni melawan Thailand pada 8 Oktober, Uni Emirat Arab tanggal 15 Oktober, dan Vietnam pada tanggal 12 November. Sedangkan Timnas Indonesia U19 bakal ambil bagian pada Piala Asia yang diselenggarakan di Uzbekistan 14 sampai dengan 31 Oktober mendatang. Oleh karena itu, Iryawan menginginkan Taeyong juga fokus juga dengan Timnas Indonesia Senior. Meski kans Armada Merah Putih untuk bermain di putaran final Piala Dunia sudah pupus karena mengalami 5 kekalahan dan kini menduduki posisi juru kunci klasemen. Secara eksplisit, kami tak masalah untuk berangkat TC ke Korea Selatan, tapi kami meminta yang bersangkutan untuk tidak meninggalkan timnas senior, karena dari awal memang yang bersangkutan diminta untuk memegang 3 tim, yaitu U19, U23, dan senior, kata Iryawan Rabu 29 Juli. Lima calon pemain bintang di Timnas Indonesia U19 siap gegerkan Piala Dunia U20 2021. Pada tahun depan, Timnas Indonesia U19 bakal tempur di Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah. Oleh karena itu, mesin Garuda Muda terus dipanaskan demi memenuhi target lolos dari babak penyisihan. Banyak pemain Timnas Indonesia U19 saat ini yang digadang-gadang akan melejit menjadi pemain bintang. Berikut 5 diantaranya. Yang pertama, Witan Sulaiman. Witan telah menjadi pemain kesayangan Sinteyong sejak menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U19 pada Januari 2020. Namanya tidak pernah hilang dalam daftar skuad pada 3 kali pemusatan latihan. Sebagai gelandang serang, kualitas Witan terbilang lengkap. Ex-pemain PSIM Yogyakarta ini bisa berperan sebagai playmaker hingga penyerang sayap. Skill individu adalah andalannya saat ini. Witan juga punya visi dan misi bermain yang mumpuni. Pemain asal Palu, Sulawesi Tengah ini tahu kapan harus menggiring dan mengoper bola. Tahun pertama Witan di Eropa terbilang lumayan. Alumnus SKU Ragunan ini mampu mengemas 2 penampilan untuk Ratnik Surdulika sejak bergabung pada pertengahan musim 2019-2020. Yang kedua, Beckham Putra Nugraha. Beckham Putra Nugraha adalah calon penghuni posisi gelandang serang di Timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 2021. Beckham mulai mencuri perhatian, tak kalah rutin bermain untuk Timnas Indonesia U19 era Fahri Husaini. Kepiawaian Beckham dalam mengolah bola dan mengkreasikan serangan diyakini akan memperbesar peluangnya untuk diandalkan Sinteyong di Piala Dunia U20 2021. Yang ketiga, Elkan Bagot. Bagot merupakan pemain kelahiran Bangkok, Thailand dengan ibu dari Indonesia dan ayah asli Inggris.
Bermain ciamik selama program Professional Development Pass Scholarship bersama Ipswich Town, manajemen klub menawarkannya kontrak setelah beasiswa tersebut rampung. Data dari Transfermarkt menyebutkan Bagot resmi bergabung pada Juli 2019. Elkan Bagot juga pernah bergabung bersama tim junior Tottenham Hotspur dalam ajang The Future Cup U18. Turnamen itu digelar di Belanda. Yang keempat, Bagas Kava. Calon pemain bintang dari Timnas Indonesia U19 lainnya adalah Bagas Kava. Jika melihat di antara anak-anak seusianya, saudara kembar dari Bagus Kavi ini paling menjanjikan. Peran Bagas di pos bek sayap kanan tidak tergantikan sejak masih membela Timnas Indonesia U16. Saat ini pemain Barito Putra itu telah dipromosikan ke Timnas Indonesia U19. Sementara di level klub, Bagas dipilih oleh pelatih Jajang Nurjaman sebagai pemain inti dalam 2 pertandingan Barito Putra pada musim ini. Bek berusia 18 tahun itu juga selalu bermain penuh. Yang kelima, Muhammad Supriyadi. Indonesia juga tak pernah kehabisan stok penyerang sayap berkualitas. Ketika nama-nama seperti Sadil Ramdhani dan Osvaldo Hai baru beredar, sudah muncul generasi penerusnya dalam diri Muhammad Supriyadi. Supri, panggilannya adalah alumnus Timnas Indonesia U16 yang kini promosi ke Timnas Indonesia U19. Ketika masih berusia 17 tahun, dia telah dipercaya untuk mencetak debut bersama Persebaya Surabaya pada Liga 1 2019. Sejumlah pihak menilai gaya main Supri mirip dengan legenda Timnas Indonesia Budi Sudarsono. Maklum keduanya gemar menyisir dari posisi sayap. Namun Supriyadi lebih mengedepankan kecepatan. Pada aspek ini Supri lebih identik dengan Andik Firmansyah. PSSI tolak Piala AFF 2020 digelar awal 2021. PSSI merespon kemungkinan Piala AFF 2020 tidak dapat digelar pada akhir tahun ini akibat pandemi virus corona. Sempat ada rencana untuk memundurkan periode turnamen tersebut ke awal 2021, namun induk sepak bola Indonesia ini keberatan. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, PSSI punya banyak pertimbangan untuk menolak Piala AFF 2020 digelar pada Februari atau Maret 2021. Pertama, PSSI tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung pada Mei 2021. Kedua, turnamen tersebut berpotensi berdekatan dengan bulan Ramadan yang jatuh pada April sampai dengan Mei 2021. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.